Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai di zaman era globalisasi, di zaman digital, cryptocurrency di mana para trader yang selama ini bermain di dunia saham ya. Karena saya dulu praktisi di bursa efek, yaitu di saham pada tahun 2010 saya sudah bermain di saham memakai broker e-trading pada waktu itu pernah juga di Termega, tapi banyak fokus di e-trading. Dengan kemajuan zaman maka lahirlah cryptocurrency dipelopori oleh Bitcoin. Kemudian berkembang dunia cryptocurrency dan juga diikuti oleh koin-koin yang sebagai pelopor seperti Dogecoin. Dari awalnya Dogecoin dari koin micin sehingga sekarang sudah menjadi alat pembayaran yang sah, merupakan uang digital yang resmi dijadikan sebagai alat pembayaran di luar negeri. Nah, dengan kemajuan zaman seperti ini, yang tadinya orang bermain di dunia saham sekarang sudah beralih ke dunia cryptocurrency. Karena apa? Karena dunia cryptocurrency lebih unggul dari dunia saham, karena dia diperdagangkan 1 kali 24 jam dan tanpa ada hari libur, maupun hari besar maupun tanggal merah, dia tidak ada mengalami yang namanya libur. Sedangkan di dunia saham itu jam kerjanya Senin sampai hari Jumat. Dari pagi jam 9 on, jam 12 break, kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 3 kalau sekarang Kalau dulu sampai jam 4 waktu zaman 2010 untuk main saham. Nah, kalau kelemahan saham ketika kita melakukan withdraw, maka jika kita withdraw hari Kamis, hari Jumat baru masuk. Jika withdraw hari Jumat, Senin baru masuk. Nah, inilah yang membuat para trader beralih ke dunia cryptocurrency. Sedangkan dunia cryptocurrency, kita melakukan withdraw itu real time, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal hari, tanpa mengenal tanggal merah. Kapanpun kita ingin withdraw, cukup waktu 5 menit, langsung masuk rekening. Nah, makanya para trader dan investor banyak beralih ke dunia cryptocurrency. Banyak keunggulan-keunggulan di dunia cryptocurrency. Nah, untuk menjadi seorang trader, agar mendapatkan pekerjaan yang tanpa kita keluar dari rumah, teman-teman, kita harus mempelajari ilmu tentang cryptocurrency. Artinya, kita harus dibekali ilmu sebelum terjun ke dunia cryptocurrency. Jadi untuk bermain di cryptocurrency, jika kita sudah menguasai ilmunya secara mendalam, baik cara menganalisa token mana yang potensial, mana yang profit, yang mana yang punya progress bagus untuk next time di masa yang akan datang, sehingga kita bisa mendapatkan profit tiap hari dan dapat gaji tiap hari dari cryptocurrency yang kita mainkan jika kita memahami ilmunya secara spesifik. Tentunya ilmu dalam dunia cryptocurrency sama seperti ilmu saham. Tidak ada perbedaan Dia sama-sama menggunakan analisa fundamental dan analisa teknikal. Serta news yang berkembang itu mempengaruhi dari harganya, bisa naik dan bisa juga turun. Sama seperti saham, cuma beda di saham dia ada dividen dari perusahaan kalau kita holder atau menghold token tersebut dalam jangka panjang. Sedangkan cryptocurrency kita tidak mendapatkan dividen tahunan dari developer, tetapi kita mendapatkan reflection dari transaksi kita mendapatkan biasanya 5% dari reflection. Makanya aset yang kita punya, koin yang kita punya akan bertambah terus semakin kita lama hold semakin bertambah. Itu sama saja seperti dividen kalau bermain di dunia saham. Karena saya praktisi di dunia saham pada waktu itu dan kini tidak lagi bermain di dunia saham, saya sudah beralih ke dunia cryptocurrency.
Karena banyak keunggulan saya lihat di dunia cryptocurrency ini ya lebih unggul daripada dunia saham. Makanya saya sudah beralih, tidak lagi bermain di saham, ya teman ya. Nah, jika teman-teman ingin menguasai ilmu cryptocurrency, itu tentunya butuh belajar dan butuh proses. Tidak ada ilmu itu kita dapatkan bin salabin, abrakadabra, ya. Tentunya butuh proses. Banyak aspek-aspek yang harus kita pelajari, baik dari segi menetralisir hawa nafsu kita dalam trading, dan juga baru dibekali dengan ilmu-ilmu analisa, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, untuk mendapatkan ilmu itu, teman-teman, ya, teman-teman bisa ikuti kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Di situ ya saya buka kelas, teman-teman bisa ikut, nanti diajarkan semua ya, dan juga diberi signal token-token yang potensial. Sehingga dengan komunitas yang solid ini akan membentuk suatu komunitas yang mempunyai visi dan misi uh, misi yang sama dan satu frekuensi untuk menuju kesuksesan. Teman ya. Jadi teman yang pemula bagus sekali untuk masuk kelas agar mendapatkan ya ilmu edukasi cryptocurrency secara spesifik ya, dan dibimbing oleh mentor, khususnya saya yang akan bimbing ya. Nah, dengan kita menguasai ilmu tentang cryptocurrency, teman-teman, akhirnya kita apa? Melakukan trading, yaitu walaupun kita belum pernah bermain di dunia micin maupun trading spot, kalau kita sudah belajar ilmunya, kita akan terbiasa dan kita bisa melakukan trading koin ya, baik di platform DEX maupun di cek. Nah, supaya teman-teman bermain di exchange seperti Toko Kripto, Indodax ataupun Luno yang ada di Indonesia ini ya, ataupun Pintu. Teman-teman jika bermain di suatu exchange atau Indodax bermain di trading spot. Nah, kalau sudah bisa menguasai ilmu analisa fundamental dan teknikal, maka berpotensi cuan. Kalaupun ada salah analisa, ya sangkut biasa, tetapi kita sudah mempunyai strategi yang tepat untuk menserok di harga bawah. Nah, untuk mengetahui token yang potensial itulah butuh analisa, teman-teman. Tidak bisa konyol ya, tidak bisa kita serta-merta membeli token itu dengan mengandalkan feeling atau tebak-tebakan, ya teman ya. Begitu juga bermain di dunia micin. Dunia micin ini lebih spesifik sekali ya, bahkan lebih riskan resikonya. Memang profitnya lebih dahsyat daripada bermain di spot, tetapi resikonya juga lebih dahsyat. Ya, banyak sekali ya trader-trader yang asetnya jadi abu, yang uang deponya dari puluhan juta jadi ratusan ribu. Ya, akibat asal beli token-token yang dianggapnya bagus ya, karena dia mengikuti FOMO yang ada di medsos ya, sehingga dia asal beli lantas dengan skala besar dia belanjanya all in ya, membeli token tersebut, maka uang dia yang depo tadi besar sekarang jadi abu, bahkan jadi pasir mungkin ya. Ya sama lah Pak, abu sama pasir sama ya. Yang jelas langkah awal jadi arang dulu, lantas baru jadi abu. Tetapi kalau kita bisa menganalisa, bisa memilih dan memilah token-token yang potensial yang akan kita tradingkan, dan juga kita bisa menentukan open posisi masuk ya pada waktu mau beli, mau eksekusi, dan juga ketika market sudah bullish, kita tahu open posisi tepat untuk jual. Jadi kalau market sudah jenuh naik, sudah jenuh bullish, dia akan beralih trend. Dari trend naik atau trend bullish, dia akan beralih ke downtrend, yaitu trend bearish ya teman ya. Nah, sebelum market sudah jenuh naik, ya dia beralih ke downtrend, ke bearish, maka kita sudah melakukan eksekusi untuk open posisi jual. Ya, karena kita akan mengambil langkah yaitu take profit. Ya, mengambil profit dari hasil investasi yang kita beli dari harga bawah. Nah, banyak trader yang tidak memahami itu, ya, ketika market bullish di saat sudah pump, dia sudah mendapatkan banyak profit tetapi mereka tidak melakukan take profit. Karena mereka tidak tahu ya harapan mereka market itu akan terus gaspol. Nah, yang tadi sudah pump 500%, dia berharap sampai 10.000% atau 20.000%. Apalagi mereka kemakan FOMO yang ada di medsos ya, mengatakan bahwa token ini akan gila-gilaan, ya pumpnya jangan dijual, bahkan ini bisa jadi berlian. Nah, sehingga kita terpengaruh dengan FOMO-FOMO semacam itu, sehingga kita tidak menjual aset tersebut. Ternyata market sudah jenuh naik ya, berbalik arah ke downtrend ya, sehingga profit yang sudah di depan mata hilang, bahkan menggerus depo kita yang tadinya uang kita 10 juta sudah jadi 50 juta,
ya profit 40, nggak kita ambil, market berbalik arah, lantas yang 40 juta profit di depan mata hilang, lantas depo kita 10 juta digerus sehingga tinggal 4 juta, bahkan minus 6 juta. Yang tadinya profit hilang, jadi depo kita pun semakin menipis. Nah, jadi dengan mengharap burung terbang di awan, ya burung di tangan dilepas ataupun naik di tangan dilepas. Itulah teman-teman ya, harus didasari ilmu ya cryptocurrency. Nah, jika kita sudah menguasai ilmu, baru bisa kita yang namanya ngantor di rumah tanpa keluar rumah, tetapi cuan ngalir terus. Kita gajian tiap hari. Ya, teman-teman ya, semoga bermanfaat edukasi yang saya berikan. Ya, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.